Halo pemirsa, apa kabar? Semoga sehat-sehat semua, baik-baik semuanya. Salam jumpa bersama saya Faisal dari investigasifaisal.com. Di video kali ini saya ingin berbagi info seputar kelebihan motor skutik Yamaha yang sporty tampilannya, mantap juga performanya. Motor yang saya maksud adalah Aerox 155 VVA. Selain video yang ngebahas kelebihan motor Aerox 155 VVA, saya juga ngebuat 2 video lain tentang motor ini. Video yang satu dia ngebahas kekurangan Aerox 155 VVA, sedangkan video yang satunya lagi ngejelasin perbedaan di antara kelima varian Aerox 155 VVA. Supaya infonya lengkap, supaya pemirsa nggak kecewa karena salah milih motor, sesudah nonton video ini silahkan tonton juga kedua video tersebut. Link videonya saya sertakan di deskripsi video ini. Oh ya, ini video-videonya nggak saya jadiin satu ya di satu video. Soalnya durasi videonya jadi kelamaan kalau saya satuin videonya, kasihan pemirsa. Oleh karena itu, si videonya saya rekam terpisah. Baik, supaya nggak banyak buang waktu, kita langsung mulai aja ya videonya. Banyak hal ya yang bisa kita lihat dari sebuah sepeda motor. Mulai dari mesinnya, sistem pengeremannya, sistem kelistrikan, dan seabrek topik yang lainnya. Tapi di antara sekian banyak topik yang bisa kita bahas, rasanya ada dua hal utama yang penting banget untuk kita pertimbangkan ketika memilih sebuah sepeda motor. Terutama kalau motornya mau kita pakai setiap hari. Kedua hal yang saya maksud adalah efisiensi BBM dan kenyamanan motornya. Untuk itu, supaya ulasannya to the point, nggak beleberan kemana-mana, saya memfokuskan bahasan video ini di kedua hal tersebut. Kita mulai dari aspek efisiensi BBM-nya dulu ya. Karena tampilannya yang sporty dan kapasitas mesinnya yang 155 cc, orang mungkin mengira kalau motor keluaran Yamaha yang satu ini boros. Tapi pada kenyataannya, Aerox 155 VVA dia sama sekali nggak boros. Buktinya adalah rasio konsumsi BBM-nya yang berada di kisaran 142,5 sampai dengan 145. Rasio ini untuk ukuran motor-matic cukup istimewa ya iritnya. Kenapa istimewa? Soalnya motor-matic dia udah bisa dibilang irit kalau rasio konsumsi BBM-nya 140. Sedangkan ini si Aerox 155 VVA, dia rasionya adalah 142,5 bahkan 145. Jadi kalau bisa segitu rasionya berarti motor ini boleh banget ya iritnya. Nah terus pertanyaannya, kenapa si motor ini bisa irit? Soalnya selain karena mesinnya udah blue core, motor ini juga dia udah dilengkapi dengan fitur yang dinamakan dengan VVA. Nah, kombinasi blue core dan VVA itulah yang menjadikan Aerox 155 VVA ini tetap irit walaupun dia tenaganya besar. Selain mesinnya udah blue core, terus dia juga udah dilengkapi dengan VVA, motor ini juga dibekali yang dinamakan SMG atau Smart Motor Generator, yang fungsinya menjadikan suara mesin motor nggak berisik, nggak kasar sewaktu motornya pertama kali di starter. Kemudian masih di sektor permesinan, kelebihan lain yang dimiliki oleh Aerox 155 VVA adalah dia sudah dibekali liquid cooling, yang fungsinya menjaga suhu mesin motor agar tetap optimal, nggak overheated. Oke, itu tadi dari aspek efisiensi BBM-nya ya. Sekarang kita lihat aspek kenyamanannya. Kita mulai dari lokasi tangki bensinnya. Lokasi tangki bensin Aerox 155 VVA itu dia berada di bagian tengah bodi. Jadi dia bukan ada di bawah jok seperti motor bebek pada umumnya. Dengan lokasi tangki bensin di situ, di bagian depan motor ya, bukan di bawah jok, pemirsa jadinya nggak usah turun sewaktu mau isi BBM. Jadinya nyaman banget, mudah banget, nggak ribet. Kemudian untuk tangki bensinnya sendiri, kapasitasnya adalah sebesar 4,6 liter. Ini kapasitas 4,6 liter buat pemirsa yang terbiasa menggunakan naked bike atau motor yang tangki bensinnya ekstra besar, kapasitas segitu pastinya kayak nggak ada apa-apanya ya, dia bukan 13 apalagi 15 liter. Tapi kalau tangki bensin Aerox-nya kita isi penuh, kemudian kita kalikan dengan rasio konsumsi BBM-nya yang tadi ya, yang 142,5, ini yang saya ambil yang 142,5 ya, bukan yang 145, supaya nggak terlalu optimis. Berarti dengan motor ini, pemirsa bisa menempuh jarak sekitar 195 km tanpa harus berhenti di tengah perjalanan untuk ngisi bahan bakar. Nah ini dengan jarak tempuh segitu, rasanya untuk kebutuhan motor yang digunakan setiap hari, itu boleh banget ya. Untuk touring mungkin agak kurang,
Tapi kalau untuk motor harian, ini rasanya lebih dari cukup. Ngasih banyak kenyamanan, karena ya itu tadi, pemirsa jadi nggak repot, harus sering berhenti di SPBU untuk isi BBM. Dari tangki bensin, kita lanjut ke bagasi motor ya. Nah ini kapasitas bagasi Aerox 155 VVA itu dia nggak nanggung-nanggung, yaitu sebesar 25 liter. Untuk motor yang DNA-nya adalah motor sport, seperti halnya Aerox 155 VVA ini, itu kapasitas bagasi segitu boleh dikata cukup mencengangkan, karena biasanya untuk motor yang tampilannya sporty itu kan bagasinya biasanya cilik-cilik ya. Nah dengan kapasitas bagasi sebesar 25 liter, pemirsa jadinya bisa nyimpen banyak barang di bagasinya. Kalau helm gimana? Muat atau enggak? Mungkin pemirsa ada yang nanya kayak gitu ya. Ini kalau dari pengalaman saya pribadi, untuk bagasi yang kapasitasnya 25 liter, helm bisa masuk, cuma ada tapinya, yaitu si nyimpen helmnya nggak bisa sembarangan, jadi si helmnya mesti dibalik ya, terus dengan posisi visor ngehadap ke arah stang motor. Ini helm yang saya maksud adalah helm half face, bukan full face ya. Udah gitu, si ukuran helmnya yang saya gunakan adalah L. L-nya adalah L standar bawaan pabrik motornya. Ini kenapa saya bilang kayak gitu, soalnya kalau saya perhatiin, kadang walaupun sama ukurannya, misalkan L, itu kalau mereknya beda, dia suka beda juga si L-nya. Saya nggak tahu kenapa ya. Terus si helm yang saya gunakan ini, dia ada visornya, dan si shell helmnya, dia nggak ada tonjolan macem-macem. Jadi kalau helm yang biasa pemirsa gunakan itu banyak tonjolan, si shell-nya itu banyak pernak-pernik, walaupun sama-sama half face, terus size-nya juga L, mungkin nggak bisa masuk ya. Jadi dengan kata lain, kalau soal helm, buat mastiin, kalau kata saya sih mendingan nyoba langsung ya, nyoba sendiri. Jadi sewaktu pemirsa ke dealer Yamaha untuk ngelihat motor ini, bawa sekalian helm yang biasa pemirsa pakai, udah gitu cobain masuk helmnya ke bagasi Aerox ini. Fitur penunjang kenyamanan yang lain yang dimiliki oleh Aerox 155 VVA adalah dia sudah dilengkapi dengan electric power socket. Dengan fitur ini, pemirsa jadi bisa mencas gadgetnya di motor, nggak bingung lagi, nggak panik lagi sewaktu handphonenya misalnya habis baterai di jalan. Selanjutnya, kita lihat fitur-fitur penunjang keamanan yang ditawarkan oleh motor ini. Selain udah tubeless, ban Aerox 155 VVA, si tapak bannya juga dia udah lebar ya, dengan spesifikasi sebagai berikut. Untuk ban depan, ukurannya 110/80, untuk diameter velg 14 inci, sedangkan untuk ban belakangnya dia ukurannya 140/70. Sama ini si diameter velgnya juga adalah 14 inci. Nah karena udah tubeless, si bannya dia nggak akan langsung kempes ketika tertusuk paku misalnya. Pemirsa jadi masih punya waktu untuk bawa motornya ke bengkel tambal ban terdekat. Sedangkan keuntungan dari ban yang tapaknya lebar, motor jadi nggak mudah tergelincir ketika dipacu dengan kecepatan tinggi di tikungannya, atau ketika melintas permukaan jalan yang licin. Selain dibekali berbagai fitur yang mendukung konsumsi BBM yang efisien, udah gitu nyaman, dan keamanan dalam berkendaranya juga baik, Aerox 155 juga dia dibekali beberapa fitur tambahan. Yaitu, dia si lampu depan sama lampu belakangnya, dia udah LED. Ini depan belakangnya, jadi bukan cuma lampu depannya doang yang udah lampu LED. Udah gitu, si speedometernya juga dia udah digital. Speedometer digital ini selain ngebuat motornya terlihat lebih modern, dia juga bisa nampilin informasi yang lebih banyak dan lebih informatif dibandingkan dengan speedometer analog. Salah satu informasinya yang menurut saya sangat penting adalah voltmeter yang ngasih tahu ke kita kondisi aki motor, apa masih bagus atau udah waktunya untuk diganti. Baik pemirsa, demikian videonya. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini cukup bermanfaat. Kalau dinilai ada manfaatnya, ada gunanya buat pemirsa, jika berkenan silakan like videonya, share videonya. Kalau yang belum subscribe, silakan subscribe ke channel ini dan aktifkan bel notifikasinya. Sekedar mengingatkan, sekali lagi supaya infonya lebih lengkap ya, supaya pemirsa nggak salah pilih motor. Setelah nonton video ini, silakan tonton juga video saya yang ngebahas kekurangan Aerox 155 VVA dan yang menjelaskan perbedaan di antara kelima variannya. Link videonya ada di deskripsi video ini. Makasih ya udah nonton video ini, makasih banget. Sampai jumpa lagi di video investigasifaisal.com yang lain.